Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali dipertemukan pada kesempatan kali ini ya, di perkuliahan kimia. Nah, kita di sini akan berdiskusi lagi mengenai materi di kimia. Nah, hari ini kita akan fokus pada kesetimbangan kimia. Apa itu kesetimbangan kimia dan apa pentingnya kita mengetahui materi ini dalam kehidupan kita ya. Baik, yang pertama yang perlu teman-teman pahami adalah bahwa banyak reaksi yang kita lakukan gitu ya ketika kita di laboratorium itu biasanya dia belum selesai gitu ya, reaksinya itu terus berlangsung, dia belum mencapai finish gitu untuk reaksinya. Misal di sini kita mereaksikan reagen A dengan reagen B gitu ya. Saya cari ininya dulu. Nah, ya reagen A kita tambahkan reagen B. Nah, itu dia akan memproduksi misal di sini produk C dan D. Nah, seperti ini, dia akan produksi terus-menerus, dia akan terus-menerus bereaksi. Nah, biasanya ketika kita melakukan reaksi seperti ini di laboratorium untuk praktikum terutama, itu belum selesai. Nah, di sini seiring berjalannya waktu, konsentrasi C dan D ini akan terus bertambah hingga pada suatu titik itu, ini akan stop. Dan C dan D ini bisa balik bereaksi menjadi A dan B. Seakan-akan dia berhenti, tapi dia sebenarnya terus-menerus terjadi, tetapi A plus B itu dia akan membentuk C dan D, sedangkan C dan D ini akan membentuk A plus B. Nah, mungkin ilustrasinya seperti di bawah ini ya, A plus B, C plus D produknya. Nah, ini panahnya yang awalnya cuma satu arah seperti ini, dia jadi dua arah. Nah, reaksi itu ketika dia sudah finish, sudah selesai, dia akan membentuk suatu, susunan formasi seperti ini ya untuk rumus, reaksinya. Misal ini, N2 berupa gas ditambah hidrogen, itu dia akan membentuk NH3. Nah, ini nitrogen dan hidrogen itu membentuk NH3, tetapi pada satu titik tertentu ini dia sudah mentok gitu ya, dia memproduksi ke sananya itu udah mentok, pol gitu. Nah ini seakan-akan kelebihan dari NH3 ini, dia dibalikkan lagi menjadi N dan H. Jadi seakan-akan ini tidak ada reaksi yang terjadi. Tetapi sebenarnya ini bereaksi terus, cuma dia bolak-balik. Seperti itu. Nah, ketika laju reaksi A dan B ini, A plus B menjadi C plus D itu sama dengan laju reaksi C plus D menjadi A dan B. Nah, ini disebut kesetimbangan. Nah, kesetimbangan. A, B, C, dan D ini dia akan tetap, baik konsentrasi atau tekanannya dia akan tetap. Nah, tetapi dia sekali lagi ya, dia itu sebenarnya bereaksi terus, cuma kenapa tetap? Karena yang A plus B ini memproduksi C plus D terus, dan C plus D ini memproduksi A plus B terus. Nah, tetapi lajunya itu tetap seperti itu terus. Jadi seakan-akan ini berhenti. Padahal sebenarnya ini dia tidak berhenti. Sebenarnya dia terus bereaksi. Nah, ini kesetimbangan ini terjadi baik di sisi kanan produk maupun di sisi reaktan. Nah, di sini tidak ada perubahan konsentrasi ya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi seakan-akan dia diam. Dia diam. Seakan-akan reaksi ini dia tidak ada pergerakan gitu ya, tapi sebenarnya ada, tetapi karena konsentrasinya tetap semua, karena sudah setimbang, nah ini seakan-akan dia tidak ada reaksi yang terjadi. Nah, jadi semua proses, semua reaksi kimia yang belum mencapai kesetimbangan, dia akan terus bereaksi untuk mencapai kesetimbangan. Ini penting untuk teman-teman pahami. Ini contoh di sini. Ini tadi yang sama dengan di atas ya, yang di slide sebelumnya tadi, nitrogen tambah hidrogen menjadi NH3. Nah,
Di sini kita coba lihat konsentrasinya. Nitrogen yang paling bawah, hidrogen yang di atas, NH3 yang di sini. Kita lihat di sini ya, awalnya hidrogen dan nitrogen itu dia di sini dan di sini ya. Karena bereaksi, dia konsentrasinya turun. Ini konsentrasi. Sumbu Y ini konsentrasi, sumbu X ini adalah waktu. Sering berjalannya waktu karena dia bereaksi, ini turun, N-nya juga turun, sedangkan produknya naik. Nah, dia akan mencapai titik kesetimbangan di sini. Ketika apa? Ketika di sini konsentrasinya seakan-akan tetap ya, tetapi dia ini bereaksi terus, tetapi konsentrasinya tetap. Nah, ketika reaksi balik ke kiri, ini juga sama. Ini NH3, ini kan reaksinya bolak-balik ya, ke kanan dan ke kiri ya. Nah, NH3 dia akan berkurang seiring berjalannya waktu, membentuk produk H2 dan N2 di sini. Nah, di sini adalah titik kesetimbangannya. Seperti itu. Jadi seakan-akan tetap, tetapi sebenarnya mereka bereaksi terus-menerus. Karakteristik dari kesetimbangan kimia dia adalah terjadi secara spontan, secara natural, secara alami, kesetimbangan kimia ini akan terjadi. Dari reaksi apapun dia akan mencapai kesetimbangannya, akan berusaha mencapai kesetimbangannya. Lalu yang kedua tidak ada penampakan ya, bukan penampakan hantu yang medeni itu, tapi tidak ada penampakan fisik gitu. Tidak ada perubahan, tidak ada kelihatannya ya enggak ketika mencapai kesetimbangan ya sudah, tidak bisa dibuktikan hanya dengan melihat gitu ya. Lalu keseimbangan atau dinamisasi keseimbangan antara dalam reaksi itu terjadi di kedua belah pihak, yaitu di reaktan maupun di produk. Jadi dua-duanya itu berperan dalam mencapai keseimbangan. Jadi dia keseimbangan ini bisa diraih apabila bisa dicapai apabila reaksi itu, baik dari produk menjadi reaktan atau reaktan menjadi produk, itu dia seimbang, seperti itu. Jadi dari dua arah, tidak bisa hanya dari reaktan saja atau dari produk saja. Nah, ini adalah, cara mengetahui konstanta kesetimbangan. Jadi reaksi, misalnya ada, molekul A tambah molekul B menjadi produknya C dan D. Nah, ini konstanta kesetimbangan cara menghitungnya adalah konsentrasi dari C, ini produknya dulu yang di sebelah kanan dulu, pangkat C di sini, di depan ini, lalu dikalikan konsentrasi D, dibagi konsentrasi A, dikali konsentrasi B. Jadi kalau di depannya ini ada angkanya, ini jadi pangkat. Nah, ini nanti menjadi konstanta kesetimbangan. Nah, di sini yang perlu teman-teman hafalkan itu adalah ini produk dibagi reaktan, gitu aja. Nah, di sini K ini sebagai, simbol dari konstanta kesetimbangan ya di sini. Nah, K ini dia selalu fix ya, tapi dia dipengaruhi, bervariasi apabila reaksi terjadi pada temperatur yang berbeda. Nanti kita akan bahas di belakang. Nah, untuk gas, kalau yang di depan tadi konsentrasi ya, itu untuk larutan, itu dia konsentrasi, tetapi untuk gas dia adalah tekanan parsial yang digunakan. Jadi tekanan parsial dari gas tersebut, tinggal mengganti. Nah, karena ada gas, ada larutan, maka ada, istilah reaksi-reaksi homogen, kalau fasenya sama sesama gas atau sesama larutan, atau reaksi heterogen, itu jika fasenya beda, yang satu gas, yang satu larutan. Misal ini ya, ini ada larutan, di sini ada gas. Jadi di sini ketika reaksi heterogen, maka yang larutan dia menggunakan konsentrasi, sedangkan yang gas dia menggunakan tekanan parsial, tetapi sama, produk dibagi reaktan, seperti itu. Nah, ini contoh, kita disuruh mencari, berapa tekanan parsial ketika terjadi kesetimbangan pada
ini reaksi ini ya, ada reaksi ini. Kita sudah memiliki konstanta kesetimbangan. Awalnya, jadi sebelum terjadi reaksi, itu tekanan parsial dari PCl5 ini adalah 0,1 atmosfer. Jadi ini sebelum. Kita diminta mencari tekanan parsial setelah terjadi kesetimbangan itu berapa, gitu. Oke, kita lihat di sini. Awalnya PCl5 ini, dia tekanan parsialnya adalah 0,1. Sedangkan yang PCl3 dan Cl2 karena belum terjadi reaksi, dia masih 0. Nah, nanti ketika setimbang, tentu di sini dia akan berkurang dong, karena dia akan bergerak ke sana kan. Nah, berkurangnya berapa? Kita ibaratkan X karena belum tahu. Jadi di sini sama-sama X, di sini sama-sama X. Kita lihat di sini dia tidak ada angka yang di depannya. Jadi sama-sama 1. Jadi semuanya sama-sama 1. Di sini X-nya juga cuma 1. Nah, ketika terjadi kesetimbangan, ini 0,1 dikurangi X, yang di sini 0 ditambah X, dan di sini 0 ditambah X. Jadi sini tetap X, X, di sini 0,1 kurangi X. Nah, konstanta kesetimbangan tadi udah kita ketahui ya, karena ini gas kita menggunakan tekanan parsialnya, tinggal produk dibagi reaktan ya, produk dibagi reaktan. Tekanan parsial PCl3 dikali tekanan parsial Cl2 di sini dibagi tekanan parsial PCl5. Karena ini kita adanya simbol, kita masukkan aja simbol-simbol di sini. X kali X dibagi 0,1 dikurangi X sama dengan 215. Nah, ini kita menggunakan persamaan reaksi matematika. Dulu di SMA atau SMP kita sering menggunakan ini. Nah, di sini dengan persamaan kuadrat di sini, ini awalnya ini ya, terus dia dikali silang menjadi ini, terus kita dulu pernah belajar matematika untuk mencari X di sini bisa menggunakan ini. Min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A di sini. Nah, ini tinggal memasukkan aja. Ini AX kuadrat di sini hanya 1. BX ini B-nya 2,15 plus C-nya 0,215. Tinggal dimasukkan ke rumus ini, hasilnya nanti akan ada 2 karena di sini plus minus. Yang satu dia positif, yang satu dia negatif. Yang kita ambil adalah yang positif. Nah, X-nya udah diketahui, kita balik di sini. Kita tinggal masukkan di sini dong. X-nya udah tahu, yang di sini tinggal 0,1 dikurangi X. Yang di sini tinggal 0,1 dikurangi X. Nah, makanya di sini untuk produk dia X lah. Untuk tekanan parsial Cl2 dan PCl3 dia 0,09 karena dia X, sedangkan yang PCl5 0,1 dikurangi 0,09 yaitu 0,004 atmosfer. Nah, seperti itu. Nah, ini ada soal yang lain. Ada 3 gas. Di sini untuk NO2 awalnya dia adalah 3,6 atmosfer, lalu N2O-nya dia 5,1. Ini dia sudah direaksikan tapi belum setimbang gitu ceritanya. Lalu O2-nya adalah 8 atmosfer. Nah, ini dia sudah bereaksi, bedanya dengan yang tadi belum bereaksi, kalau yang sini dia sudah bereaksi. Nah, ketika sudah terjadi kesetimbangan, di sini ada keterangan ya, tekanan parsial dari NO2 itu adalah 2,4. Nah, ini kita diminta untuk menghitung konstanta kesetimbangannya. Ini kebalik. Kalau tadi kita mencari X, kalau di sini kita mencari K. Ini X-nya udah diketahui karena kita udah tahu hasil akhir dari tekanan parsial ketika sudah setimbang. Jadi ini tinggal dibalik aja caranya. Nah, gimana caranya? Tadi di awal di soal sudah ada semua ya. Cuma bedanya di sini yang agak tricky adalah di sini. Ini udah ada angkanya, ada 4, 2, 3. Nah, di sini kalau misal yang NO2 ini X, berarti di sini 2/4 X. Karena ini kan dihitungnya cuma 1 di sini ya. Jadi 4/4 gitu. Jadi 1. Di sini 2/4. Oh, ini 2 ada, kok ada 4-nya muncul dari mana? Untuk dia perbandingannya agar tetap seperti reaksi yang terjadi ya. Di sini 3 X/4. Nah, ini semuanya dikalikan 4 semua.
biar bulat tidak ada pecahan, di sini minus 4x, di sini 2x, di sini 3x. Sebenarnya mengikuti ini saja, mengikuti ini saja. Nah, di sini equilibrium-nya kita lihat kalau yang diketahui kan yang NO2 di sini ya, yang NO2 di sini sudah diketahui 2,4 di soal sudah ada. Nah, padahal 2,4 ini hasil dari 3,6 dikurangi 4x. Jadi kita bisa menghitung x-nya. Nah, ini dengan cara ini. X-nya ketemu 0,3. Nah, ini tinggal mudah aja, ini 0,3 di sini dikalikan 2, di sini 0,3 dikalikan 3, tinggal dikurangi aja. Tinggal ditambah, mohon maaf, karena yang dikurangi itu reaktan, kalau yang produk dia ditambah. 5,1 ditambah 2 dikali 0,3. 8 ditambah 3 dikali 0,3. Ini udah ketemu nanti hasilnya, yang ini N2O-nya 5,7, P yang O2-nya 8,9 tinggal dimasukkan rumus, kita ketemu konstanta kesetimbangan. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami juga ketika reaksi itu kita balik gitu ya. Karena ini terjadi bolak-balik ya. Kan ketika reaksi yang misal yang A ini kan produk ini dibagi ini ya konstanta kesetimbangannya. Sedangkan ketika kita balik yang H2O-nya di depan seperti yang di bawah ini. Nah, ini kan produknya jadi yang 2. Sedangkan reaktannya jadi yang 1 ini. Nah, perbandingan hubungan antara K1 dan K2 yaitu K1 sama dengan 1/K2. Jadi ini K1 ini sama dengan 1/K2. Nah, ketika kita menseimbangkan, ketika kita seperti tadi di soal yang kedua tadi, ini kan dia setengah ya ini, kita ingin semuanya genapkan. Tapi kita coba yang awal ini dulu. Ini dengan setengah seperti ini, ada angka setengah di sini, ini kan jadinya rumusnya seperti ini ya, K2-nya. Kita sebenarnya ini bebas, mau K2, mau K1, kita tinggal sesuka kita, tapi yang penting dikode aja. Nah, ini ketika kita bulatkan gitu ya, kalikan 2 semua, di sini 2, di sini 1, di sini 2. Nah, ternyata hubungannya antara K1 dengan K2, ini K2 ini sama dengan akar pangkat 2 dari K1. Tinggal kita kalikan berapa? Kalau kita kalikan 3 semua, ya ini akar pangkat 3 di sini. Kalau 4, ya akar pangkat 4, dan seterusnya. Nah, beda lagi ketika kita ada reaksi, kita tambahkan reaksi yang lain. Misalnya reaksi yang pertama seperti ini, lalu ada reaksi yang kedua seperti ini. Ini reaksi yang berbeda kan? Nah, kedua reaksi ini kita campur. Lalu gimana untuk konstanta kesetimbangannya? Nah, ini kita coba lihat, ini rumusnya sama persis. Ini juga sama persis rumusnya. Nah, ketika dicampur, ini dia akan membuat kesetimbangan yang baru. Dia akan membuat kesetimbangan yang baru, namanya K3. Nah, K3 ini dia merupakan perkalian dari K1 dan K2. Ketika kita mereaksikan dua, atau kita mencampur dua reaksi gitu. Nah, lalu ada namanya persamaan reaksi atau hasil bagi reaksi ini. Q, hasil bagi reaksi ini sama sebenarnya dengan rumusnya itu sama dengan rumus mencari konstanta kesetimbangannya. Bedanya apa? Kalau konstanta kesetimbangan itu kan sudah jelas timbang ya. Nah, kalau Q ini dihitung ketika reaksinya itu belum setimbang. Jadi kita bisa memperkirakan ini sebenarnya reaksinya ini mengarah ke kanan atau ke kiri. Nah, mungkin dengan contoh aja ya. Nah, saya sampaikan sekali lagi, Q, ini ada Q, ada K. Q ini adalah hasil bagi reaksi atau persamaan reaksi, K ini konstanta kesetimbangan gitu ya. Nah, kenapa kita perlu mencari Q? Atau kita bedanya dulu untuk definisi. Q ini cara menghitungnya sama dengan rumus konstanta kesetimbangan. Bedanya di sini dia belum setimbang, kalau yang di sini dia sudah setimbang. Oke. Ini belum setimbang yang Q. Nah, di sini kita untuk memprediksi. Ketika Q-nya itu kurang dari K, ini ya seperti ini, Q-nya lebih sedikit dari K, berarti reaksi dia bergerak ke kanan atau membentuk produk. Ketika Q sama dengan K, karena rumusnya sama berarti dia sudah setimbang. Nah, ketika Q
itu kurang lebih dari K, berarti dia reaksinya membentuk reaktan, dia bergerak ke kanan. Jadi di sini untuk memprediksi, kita belum mengetahui ini setimbang atau belum gitu. Tetapi kita sudah memiliki konstanta kesetimbangan, kita sudah memiliki konsentrasi atau semua tekanan parsial dari reaktannya. Kita bisa hitung Q-nya, kita bandingkan dengan konstanta kesetimbangannya. Oh, mana? Nah, ini contohnya ada reaksi seperti ini, H ditambah iodin jadi HI seperti ini. Kita sudah mengetahui K-nya. K-nya 50,5. Nah, kita disuruh memprediksi ini nanti arahnya ke kanan atau ke kiri. Jadi kita sudah punya K, kita tinggal mencari Q dengan cara tadi. Kalau Q-nya itu kurang dari K, berarti dia bergerak ke kanan membentuk produk. Kalau sama dengan K, berarti dia sudah setimbang. Kalau belum sama, kalau dia Q-nya itu lebih dari K, berarti dia bergerak ke kiri atau membentuk reaktan, membentuk reaktan ini. Jadi ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini kita sudah tahu molnya berapa, lalu ini sudah ada volumenya. Jadi kemarin di awal pertemuan kita sudah tahu ya, untuk konsentrasi reaktan-reaktan seperti ini, kita menggunakannya molar namanya konsentrasinya ya, yaitu mol per liter. Jadi kita bisa cari konsentrasi masing-masing komponen di sini. Nih, ya, mol per liter. Molnya udah ada semua masing-masing komponen untuk HI, H2I. Jadi kita bisa mengetahui molarnya masing-masing. Tinggal kita masukkan ke rumus untuk mencari Q. Q-nya 1,3. Kita bandingkan dengan yang diketahui di sini konstantanya. 1,3 ini lebih kecil kan daripada 50,5. Q-nya lebih kecil daripada K di sini. Oleh karena itu reaksi bergerak ke kanan karena dia akan membentuk produk di situ untuk mencapai kesetimbangannya. Jadi caranya seperti itu. Nah, ada prinsip Le-Chatelier. Di sini dia memberikan beberapa faktor yang mempengaruhi konstanta kesetimbangan atau yang mempengaruhi kesetimbangan kimia, yaitu ada 3 hal, yaitu konsentrasi, tekanan, dan suhu. Nah, apa maksud konsentrasi mempengaruhi? Jadi ketika kita menambahkan ya, ini reaktan, ini produk, yang kuning produk. Di sini ketika kita menambahkan reaktan di sini, maka dia akan terganggu kan kesetimbangannya karena ini jadi ditambah, maka dia akan bergerak ke kanan untuk reaksinya. Ketika reaktannya ditambah, dia akan bergerak ke kanan. Nah, kita lihat di sini ya, ini yang warnanya jingga ini dia akan berkurang. Dia akan berkurang, nah ini juga akan berkurang, sedangkan produknya dia akan bertambah. Ini dia reaksi bergerak kanan. Yang kedua tekanan. Ketika tekanannya itu dikurangi, jadi teman-teman kalau misal membayangkannya di bus gitu, ketika penumpangnya itu sedikit, itu dia tekanannya rendah. Tapi ketika desek-desekan itu kan tertekan gitu ya, itu tekanannya jadi tinggi. Jadi salah satu caranya yang lain adalah dengan memperkecil busnya. Busnya ternyata bus portable. Kalian misal ber-20 gitu ya, awalnya base-nya itu, kapasitas 55, jadi masih longgar. Tapi ketika tiba-tiba base-nya kan portable, itu bisa dilipat gitu, ternyata kapasitasnya jadi 15, jadi kan kalian dompet-dempetan gitu. Nah, itu tekanannya bisa diperbesar dengan cara memperkecil, volume ruangannya. Jadi misal seperti ini, awalnya volumenya seperti ini, lalu dia tekanannya dinaikkan dengan memperkecil, volumenya. Nah, di sini ketika volume diperkecil, itu dia perlu perlu mengurangi jumlah molnya. Jadi mengurangi jumlah produknya. Jadi nanti reaksi dia akan bergerak ke kiri. Nanti akan ada ilustrasinya. Lalu untuk temperatur, ini kita perhatikan ada dua tipe ya untuk reaksi yang berhubungan dengan temperatur, yaitu endotermik dan eksotermik. Endo, ini bukan endotense yang menghidupkan orang mati ya. Ini
endo. Endo berarti masuk gitu. Jadi dia menyerap panas, reaksi yang menyerap panas. Dengan eksotermik dia yang mengeluarkan panas. Reaksinya ini mengeluarkan panas. Nah, kalau reaksi yang menyerap panas, karena dia menyerap ya ketika ditambah panas gitu, dia akan semakin semakin cepat reaksinya membentuk produk. Makanya ketika ditambah suhunya, dipanaskan gitu, dia akan bergerak ke kanan reaksinya. Dia akan membentuk produk. Berkebalikan dengan yang ini ya, berkebalikan dengan yang eksotermik. Karena dia mengeluarkan panas, dia justru akan bergerak ke kanan ketika suhunya diturunkan, karena dia membuang panas, gitu. Nah, ini contohnya untuk yang konsentrasi tadi. Jadi ini dia sudah setimbang ini, titik awalnya sudah setimbang untuk H2, NH3, dan N2-nya ini sudah setimbang. Reaksi ini dia sudah setimbang awalnya ya. Lalu ditambahkan H2. Wah, H2-nya ditambah. Nah, di sini mengakibatkan apa, yang ditambah cuma H2 ya, ini produknya yang NH3, jangan kebolak-balik. H2-nya ditambah di sana. Nah, dia akan mencapai kesetimbangan yang baru. Dia akan turun, bereaksi kan. Ini reaktan yang satunya nggak ditambah tetapi dia turun. Karena ya untuk bereaksi dengan yang H2, sedangkan yang H3 dia akan naik, produknya akan bertambah. Jadi seperti itu pengaruh dari penambahan konsentrasi atau penambahan tekanan parsial kalau di sini. Karena kan cara menghitungnya tadi kalau gas menggunakan tekanan parsial, sedangkan kalau dia larutan dia menggunakan konsentrasi. Nah, ini untuk tekanan. Nah, ini ya awalnya kesetimbangannya seperti ini. Ruangannya atau volume volume tempat reaksinya seperti ini, sebesar ini. Lalu volumenya diperkecil. Nah, di sini ingat yang, apa namanya, yang merah ini adalah reaktan, sedangkan yang emas ini dia adalah produk. Nah, di sini untuk mengurangi, di sini kan volumenya berkurang. Nah, dia perlu, mengurangi total mol dari gasnya. Jadi total mol dari gas di sini. Makanya dia akan bergerak ke kanan. Dia akan banyak membentuk produk di sini. Sedangkan ketika dia ruangannya lebar, dia perlu memperbanyak mol agar agar, setimbang gitu ya, maka dia bergerak ke kiri, dia akan banyak membentuk produk di sini. Banyak membentuk, reaktan maksud saya, mohon maaf, ini tadi banyak membentuk reaktan yang merah-merah, oke. Nah, ini contoh ketika pengaruh suhu temperatur ini ya. Kita lihat di sini, reaksi yang sebelah kiri, ini kalau, dia lebih banyak yang produk sebelah kiri, ini dia akan berwarna pink, kalau lebih banyak produk sebelah kanan dia akan berwarna biru. Apalagi kalau belum setimbang ya, kan kalau belum setimbang bisa jadi lebih banyak yang biru atau lebih banyak yang pink. Nah, ketika setimbang, reaksi itu akan berwarna ungu seperti ini. Nah, ketika dipanaskan, dia akan bergerak ke kanan. Ketika didinginkan, dia akan bergerak ke kiri. Nah, ini kira-kira dia, eee, reaksi apa? Endotermik atau eksotermik di sini? Ketika dipanaskan, dia akan banyak membentuk produk, berarti dia endotermik, karena produknya sebelah kanan ya. Jadi dia reaksi endotermik. Jadi ketika dipanaskan, dia akan banyak membentuk produk yang berwarna biru, ketika didinginkan dia bergerak ke kiri, seperti itu. Nah, tadi kita ini beberapa mengulangi ya, tadi kita udah sepakat bahwa untuk konsentrasi gas, itu dituliskan dalam bentuk tekanan parsialnya. Nah, sedangkan untuk konsentrasi larutan, itu dia, diekspresikan dalam mol per liter atau mol gitu ya, molar. Jadi tadi ada konsentrasi. Nah, tetapi untuk konsentrasi bahan-bahan, molekul-molekul yang memang dia ini padatan, solid gitu, atau memang dari awalnya dia ini bukan campuran, tapi sudah sejak dari sananya itu dia adalah cairan gitu. Kalau larutan itu kan padatan tambah padatan dicampurkan dalam larutan ya, dalam Aquades atau yang lain. Dengan kalau yang dia benar-benar liquid, dari awal dia sudah liquid, itu konsentrasinya itu adalah 1. Jadi yang
benar-benar padatan murni atau dia adalah cairan murni, sejak awalnya memang cairan, itu, dia dituliskannya 1 konsentrasinya. Beda ya liquid dengan larutan. Liquid dia murni liquid, murni benar dia cairan, sedangkan larutan larutan itu dia adalah campuran antara padatan yang dilarutkan di dalam sebuah cairan, seperti itu. Nah, mungkin seperti ini untuk contohnya. Ini nikel, dia adalah padatan murni, sejak dari sononya lahirnya dia adalah, solid gitu. Sedangkan di sini CO-nya dia gas, dia membentuk gas seperti ini. Kita lihat di persamaannya di sini dia nggak akan muncul nikelnya, karena dia solid. Di sini dia 1 gitu ya, di bawah dia 1. Ini salah. Nah, di sini, eee, cara menghitungnya sama, cuma yang nikelnya nggak dihitung karena dia 1. Karena dia 1 di sini. Jadi ini sama cara menghitungnya sudah diketahui, konstanta awalnya, bukan konstanta, tapi tekanan parsial awal sebelum terjadi reaksi, ini 0, lalu kita udah tahu ketika setimbang yang CO-nya itu 0,709 di sini ya. Nah ini tinggal, perubahannya berapa di sini, ini kan tinggal dikurangi ya, ini dikurangi ini, ketemunya ini. Nah 0,143 ini dari mana? Kita lihat di sini, ini 4, di sini 1. Nah 0,143 ini 0,573 di sini dibagi ini dibagi 4, ketemunya 0,14325 dibulatkan, 0,143. Jadi ini saya sudah tahu ketika setimbang, kita sudah dapat ini, kita sudah dapat ini. Jadi tinggal dibagi saja. Yang 0,143 dibagi 0,709 pangkat 4. Jangan lupakan ini ya, 4 ini buat pangkat. Ketemu konstanta kesetimbangannya 0,567. Nah, ini semua materinya yang bisa saya sampaikan hari ini. Selanjutnya ini, sebagai intermezzo saja, mengapa karbon monoksida itu sangat mematikan. Nah, ini aplikasi dari konstanta kesetimbangan atau kesetimbangan kimia. Ini salah satu fenomena yang terjadi di keseharian kita. Karbon monoksida itu beracun ya, letal ya, mematikan ya. Nah, hemoglobin yang tugasnya adalah mengikat oksigen, itu dia karena bereaksi ya, bereaksi seperti ini, maka dia juga memiliki konstanta kesetimbangan, seperti ini. Sama, caranya sama. Caranya sama cara untuk mencari kesetimbangan, konstanta kesetimbangan yang di awal tadi. Nah, tapi hemoglobin itu juga bisa bereaksi dengan karbon monoksida dan dia juga memiliki kesetimbangan sendiri seperti ini. Nah, celakanya konstanta kesetimbangan untuk yang CO, karbon monoksida itu lebih besar daripada konstanta kesetimbangan yang, dia oksigen ya. Konstanta kesetimbangan ketika Hb ini dia berikatan dengan oksigen. Nah ini kenapa celaka? Karena ini Hb ini dia bisa dalam tanda kutip "selingkuh" gitu ya dengan CO, seperti ini. Dia menggantikan posisi O2 yang sudah di rumah tangganya dijalin bertahun-tahun gitu, itu dia wah diambil oleh pelakornya ini, CO ini. Nah ini digantikan posisinya di sini. Nah pada, kondisi ini ya 38 derajat, K-nya ini 210 dan di sini pada suhu 38 derajat ini formasi HbCO itu lebih mudah di lebih mudah dan lebih semacam disukai gitu ya, lebih mudah terjadi seperti itu. Pembentukan formasi HbCO itu lebih mudah terjadi dibandingkan pembentukan formasi HbO. Nah, di sini HbO ini bukan yang di TV kabel itu ya, ini HbO ini hemoglobin dengan O2. Jadi di sini kenapa menjadi letal? Ya karena tubuh kita jadi kekurangan oksigen, karena oksigennya digantikan oleh karbon monoksida. Baik, ini semua yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan atensi dari teman-teman semua. Kita tutup dengan membaca, doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Alhamdulillah.
Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jangan lupa jika ada kesulitan, ada hal yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan untuk langsung menghubungi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.